Bab 1292. Penguasa spiritual yang legendaris. Berjalan melintasi dataran dan melintasi gurun, warrior yang memasuki pegunungan yang luas. Yang mengejutkan warrior yang, di sepanjang jalan, dia tidak bertemu satupun monster siluman. Bahkan ketika dia memasuki pegunungan, dia tidak pernah bertemu dengan monster siluman. Seharusnya ini hanya tepinya saja. Di samping warrior yang, Valet berbisik. Warrior yang mengangguk, dia melihat ke atas, dan di ujung pandangannya, ada pegunungan yang naik turun, satu demi satu, lebih panjang dan lebih besar dari pegunungan Qingtian. Setelah hening sejenak, warrior yang berkata, "Ayo pergi." Mengatakan itu, dia meraih tangan Valet dan berjalan ke kejauhan. Saat ini, dia telah menggunakan pedang domain untuk menyembunyikan dirinya, Valet dan Shiro, dan pada saat yang sama, dia selalu waspada di sekitarnya. Dalam ribuan mil pertahanan, selama ada kelainan, dia bisa mendeteksinya pertama kali. Klan siluman yang bisa membuat keluarga Ni begitu waspada. Betapa dahsyatnya kekuatan itu, tentu saja dia tidak berani gegabah. Jika klan siluman benar-benar kuat, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Valet lembut. Lari. Warrior yang menjawab tanpa ragu. Bagaimana jika klan siluman mau membantai manusia? Tanya Valet lagi. Warrior yang terdiam. Jika ada pertarungan nyata antara klan manusia dan klan siluman, dan sekali klan manusia dikalahkan, pasti akan dibantai. Demikian pula, jika klan siluman kalah, juga akan berakhir diperbudak atau dibantai. Hati beda suku pasti berbeda, apakah itu klan manusia atau klan siluman, atau ras lain, semuanya sama. Setelah merenung lama, warrior yang berkata, "Valet, kamu harus mengerti bahwa aku tidak memiliki kemampuan untuk menjadi penyelamat dunia. Jika masa sulit datang, yang bisa aku lakukan hanyalah mencoba yang terbaik untuk melindungi orang sendiri. Jika aku adalah Wu Jijian saat itu, aku tidak akan berkorban untuk benua penjara, aku akan meninggalkan benua penjara bersama orang-orang istana Dewa Pedang. Dalam hati aku, orang-orang aku akan selalu didahulukan. Jika aku memiliki kemampuan, aku tidak keberatan menjadi penyelamat, tetapi aku tidak memiliki kemampuan untuk menjadi juru selamat, bukan hanya diriku yang bunuh diri, tetapi juga melibatkan kerabat, teman, dan bawahan." Valet mengencangkan genggaman tangan warrior yang, menyandarkan kepalanya ringan di bahu warrior yang, dan berkata, "Aku memang tidak suka kamu menjadi pahlawan. Pahlawan sering berakhir sengsara, tidak hanya demi diri sendiri, tetapi juga demi kerabat dan teman dia." Warrior yang tersenyum dan berkata, "Aku orang yang egois. Aku justru menyukai keegoisanmu," bisik Valet. Warrior yang tertawa, meraih Valet untuk mempercepat, dan menyapu ke kedalaman gunung. Setelah melintasi sejumlah gunung yang tidak diketahui, warrior yang tiba-tiba berhenti, dan Valet mengerutkan kening. Keduanya saling memandang, dan kemudian kecepatan melambat. Ketika keduanya mendaki gunung di depan mereka, mereka langsung dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka. Di depan mereka, di kaki gunung, adalah sekelompok monster siluman tinggi. Monster siluman ini berbentuk seperti sapi, tetapi dia hanya memiliki 2 kaki dan berdiri. Tingginya sekitar 30 kaki, dan terbungkus lapisan tebal sisik hitam. Warrior yang meliriknya dan melihat ada 1000 monster siluman ini yang masing-masing adalah pendekar kaisar, dan alangkah terkejutnya warrior yang, sisik-sisik pada monster siluman ini ternyata calon tingkat kaisar. Pertahanan monster siluman sendiri sudah melawan langit, tambah perisai sisik calon tingkat kaisar ini, seberapa menakutkan pertahanannya.
Tentu saja tidak apa-apa bagi pendekar kehampaan, tetapi jika manusia pendekar kaisar bertemu monster siluman ini, tak perlu dikatakan lagi, kecuali beberapa jenius super, sisa manusia pendekar kaisar lainnya jangan berharap mengalahkan monster siluman ini. Bahkan menjadi pertanyaan apakah dapat menerobos pertahanan monster siluman ini. Pada saat ini, aura menakutkan tiba-tiba muncul di lapangan. Warrior yang menatapnya, dan melihat semua monster siluman lainnya muncul di depan seekor monster siluman yang mengenakan perisai sisik perak. Monster siluman ini bentuknya mirip dengan monster siluman lainnya. Tapi dia 3 kali ukuran monster siluman lainnya, dan perisai sisik perak yang dia pakai juga tingkat kaisar. Siluman monster alam ketiadaan. Melihat monster siluman berperisai sisik perak ini, monster siluman berperisai sisik hitam meraung serempak. Suaranya seperti guntur, dan gunung-gunung di sekitar gempa terus bergetar. Monster siluman berperisai sisik perak mengangkat tangan kanannya, dan lapangan tiba-tiba menjadi sunyi, lalu dia bergumam dan tidak tahu apa yang dia bicarakan. Warrior yang tentu saja tidak mengerti bahasa klan siluman dan sekarang melihat ke macan tutul ungu. Setelah beberapa lama, macan tutul ungu berkata, mereka sedang berlatih, yang memenuhi syarat tinggal, yang tidak memenuhi syarat dieliminasi, dan mereka yang masuk 10 besar bisa mendapatkan berbagai penghargaan, seperti buah intan tingkat kaisar atau rumput spiritual. Dan mereka yang tereliminasi, nama mereka akan terukir di batu besar suku mereka, dihina oleh semua monster siluman. Mendengar ini, warrior yang berkeringat dingin. Monster siluman tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah monster siluman memiliki budaya. Ketika monster siluman secerdas manusia, apakah ada harapan hidup bagi klan manusia? Terutama klan siluman yang bersatu. Ini hanya satu suku. Pada saat ini, macan tutul ungu tiba-tiba berkata, artinya, ada suku lain? Tanya warrior yang. Macan tutul ungu mengangguk dan berkata, sepertinya mereka ikut serta dalam semacam kompetisi dengan kelompok suku lain. Setelah lama terdiam, warrior yang berkata, ayo pergi, lihat ke tempat lain. Mengatakan itu, warrior yang menghilang di tempat dengan macan tutul ungu. Setelah melintasi beberapa puncak gunung, tiba-tiba seluruh tanah bergetar. Tidak hanya tanah, tetapi juga gunung-gunung di sekitarnya mulai bergetar. Di kejauhan terdengar suara gemuruh, suaranya seperti guntur dan memekakkan telinga. Keduanya saling memandang, lalu bergerak ke kejauhan. Segera, sekelompok monster siluman muncul di hadapan warrior yang dan macan tutul ungu. Monster siluman ini agak mirip dengan harimau bertaring tajam, satu-satunya perbedaan adalah mereka jauh lebih tinggi, dan tubuh mereka hitam pekat seolah-olah disemprot tinta hitam. Jumlahnya tepat 1000, seperti gerombolan monster siluman sebelumnya, mereka semua terbungkus dalam lapisan tebal perisai sisik hitam, yang semuanya adalah calon kaisar. 1 lawan 1. Pendekar kaisar manusia tidak bisa menandingi monster siluman ini. Di samping warrior yang, Violet berkata pelan. Warrior yang mengangguk, monster siluman ini bisa bertarung melawan manusia. Bisa 1 lawan 2, atau bahkan 1 lawan 3. Apa daya, pertahanan klan siluman terlalu menakutkan. Ditambah ada peralatan, manusia yang bisa menghadapi mereka, kecuali beberapa super jenius yang bisa bertarung dengan meloncati alam. Jika tidak mungkin bagi umat manusia lainnya untuk mengalahkan monster siluman ini. Setelah lama terdiam, warrior yang berkata, ayo pergi, ayo cari di tempat lain. Violet mengangguk. Warrior yang pergi dan terus melangkah maju.
Hati warrior yang terasa berat, karena siluman klan ini tidak hanya lebih kuat dari yang dia bayangkan, tetapi juga lebih pintar dari yang dia bayangkan. Setelah berjalan cukup lama, segerombolan monster siluman muncul di depan warrior yang dan macan tutul ungu. Kali ini yang muncul di depan warrior yang dan macan tutul ungu adalah sekelompok singa jantan dengan nyala api di sekujur tubuhnya. Singa api ini sangat besar, 2 kali ukuran 2 kelompok monster siluman sebelumnya. Singa-singa api ini juga memakai baju perisai sisik, tetapi bukan baju perisai sisik hitam, melainkan baju perisai sisik merah menyala, yang juga calon tingkat kaisar. Aura singa api ini lebih kuat dari 2 gerombolan monster siluman sebelumnya, tetapi jumlahnya hanya 500. 2.500 pendekar kaisar. Warrior yang menarik napas dalam-dalam, menarik valet mengelilingi kelompok singa api, dan terus berjalan pergi. Tidak lama setelah berjalan, tiba-tiba terdengar suara keras dari ujung langit. Warrior yang dan valet mendongak ke ujung langit, dan melihat sekelompok garuda biru tua tiba-tiba muncul di ujung langit di kejauhan. Sayapnya terbentang, panjangnya 100 meter, terbang sangat cepat, dalam sekejap mata, menghilang di atas kepala warrior yang dan valet. Meski semua garuda itu sudah hilang, warrior yang masih bisa melihatnya dengan jelas. Semuanya adalah tingkat kaisar, dan mereka semua dibalut perisai sisik yang berlapis-lapis, dan semuanya adalah calon kaisar, dan para garuda ini juga pendekar kaisar dan jumlahnya 500. 3.000 pendekar kaisar. Walaupun pendekar kaisar banyak, tapi warrior yang menemukan bahwa hanya sedikit siluman monster yang mencapai alam ketiadaan. Monster siluman ini dipimpin oleh satu alam ketiadaan saja, tapi itu normal. Biasanya 2 alam ketiadaan tidak mungkin muncul dalam satu kelompok, kecuali ada jantan dan betina. Berdiri diam, warrior yang terdiam cukup lama, lalu berkata, "Mari kita lihat betapa mengerikannya klan siluman ini." Mengatakan itu, dia menarik valet dan terus berjalan ke depan. Karena penyembunyian domain pedang, tidak ada monster siluman yang menemukannya di sepanjang jalan. Pergi lebih dalam ke pegunungan, warrior yang semakin was-was, karena klan siluman ini sangat tertib, seperti tentara manusia, sangat disiplin. Jika semua tentara klan siluman seperti ini, itu akan sangat menakutkan. Raja siluman ini tidak mudah. Ketahuilah, monster klan siluman suka kebebasan dan tidak suka diikat. Tapi pihak lain bisa membuat monster siluman ini begitu patuh, disiplin seperti tentara manusia. Ini tidak mungkin hanya mengandalkan kekuatan. Sama seperti dia, meski kekuatannya kuat, dia jauh lebih buruk dari Liani Ye dalam mengelola Liga Pedang. Raja siluman klan siluman ini luar biasa. Pada saat ini, macan tutul ungu tiba-tiba berkata. Warrior yang mengangguk dan berkata, jika mereka benar-benar ingin menyerang manusia, harus dikatakan bahwa klan manusia dalam bahaya. Meskipun dia tidak mengetahui kekuatan keseluruhan klan siluman, dia tahu jelas bahwa kekuatan keseluruhan klan siluman pasti jauh lebih besar daripada kekuatan manusia. Jika umat manusia tidak memiliki bahaya alam puncak kintian, umat manusia tidak memiliki kesempatan untuk menang. Seolah sedang memikirkan sesuatu, warrior yang tiba-tiba menoleh ke arah valet dan berkata, "Aku hampir lupa, valet, kamu juga klan siluman." Valet mengencangkan tangan warrior yang dan berkata, "Aku di pihakmu, manusia membunuhmu, aku membantumu membunuh manusia, klan siluman membunuhmu, aku membantumu membunuh klan siluman." Dia tahu bahwa jika manusia ingin membunuh dirinya, warrior yang pasti akan berada di pihaknya tanpa peduli benar atau salah, begitu juga dia. Melihat valet, warrior yang merasa hangat hatinya, tersenyum kecil,
dan berkata, "Ayo, kita lihat klan siluman ini, aku semakin penasaran dengan mereka." Valet mengangguk, dan keduanya terus berjalan menuju kedalaman gunung. Setelah berjalan selama hampir 1 jam, ekspresi warrior yang menjadi semakin serius, karena dia merasakan banyak aura yang kuat dan halus. Yang jelas, ini adalah monster siluman alam ketiadaan. Tepat ketika keduanya akan bergerak maju, tiba-tiba, ekspresi keduanya tiba-tiba berubah, dan pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakang mereka. Monster siluman. Bahkan binatang keberuntungan cerpelai luar angkasa, bagaimana bisa? Raja spiritual langit dan bumi, bahkan penguasa spiritual yang legendaris, bagaimana bisa? Dan manusia. Ini adalah domain pedang. Bersambung.